Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 4, yaitu materi akar. Yang pertama, saya sendiri, Kramul Arif. Yang kedua, Vira Wardani. Dan yang terakhir, Andi Ihwan Asoi. Dan mengefisienkan waktu, saya mempersilahkan Saudari Vira Wardani membacakan materi akar dari kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, langsung saja. Pengertian akar. Akar adalah salah satu organ pokok pada tumbuhan. Selain daun dan batang, akar tidak berbuku-buku, tidak beruas, dan tidak mendukung daun-daun pertumbuhannya. Umumnya mengarah ke pusat bumi atau menuju air. Namun ada pula bagian akar yang tumbuh lateral atau menjauhi pusat bumi. Warnanya biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Bentuk akar seringkali meruncing, sehingga lebih mudah untuk menembus tanah. Ada dua macam sistem akar, yaitu sistem akar tunggang dan sistem akar serabut. Sistem akar tunggang adalah akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Percabangan dan bentuknya akar tunggang dapat dibedakan dalam dua macam juga, yaitu akar tunggang yang tidak bercabang dan sedikit cabang, akar tunggang yang bercabang. Sistem akar serabut. Sistem akar serabut memperkokoh berdirinya tumbuhan. Berdasarkan bentuknya, akar serabut dibedakan menjadi benang akar, tambang bentuk akar, akar udara, akar penghisap, akar pelekat, akar pembelit, akar nafas, akar tunjang, dan akar lutut. Struktur akar. Ada dua, yaitu struktur morfologi akar dan struktur anatomi akar. Struktur morfologi akar atau luar akar ada sebagai berikut, yaitu leher akar atau pangkal akar, yaitu bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Batang akar, bagian akar yang terdapat antara leher akar dan ujungnya. Cabang-cabang akar, yaitu bagian akar yang tidak langsung bersambungan dengan pangkal batang tetapi keluar dari akar pokok, dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lain. Rambut-rambut akar merupakan tonjolan sel epidermis yang berfungsi untuk memperluas daerah penyebaran akar, sehingga lebih banyak air dan unsur hara yang dapat diserap. Ujung akar, bagian akar yang paling mudah terdiri dari jaringan-jaringan yang masih dapat mengadakan pertumbuhan. Tudung akar, bagian akar yang letaknya paling ujung terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih mudah dan mudah. Yang kedua, struktur anatomi akar. Struktur dalam akar tersusun oleh 3 daerah lapisan jaringan pokok, yaitu epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis. Sel-sel epidermis akan membentuk pipih dan berdinding tipis. Umumnya terdiri dari satu lapis dan dinding selnya mudah dilewati air. Korteks merupakan daerah antara epidermis dan stele. Lapisan korteks terdiri dari lapisan eksodermis dan endodermis. Eksodermis, lapisan terluar korteks yang langsung berbatasan dengan epidermis.
dapat menjadi hipodermis yang dinding selnya mengandung suberin atau lignin yang disebut eksodermis. Endodermis, lapisan terdalam korteks akar berkembang menjadi endodermis. Endodermis terdiri dari selapis sel yang tebal yang menjadi batang korteks pada sel endodermis. Mudah terdapat penebalan dinding sel oleh zat suberin atau lignin. Silinder pusat telet terletak di sebelah dalam lapisan endodermis. Silinder pusat tersusun oleh jaringan xilem, floem, dan parisikel. Fungsi akar pada tumbuhan. Yang pertama, menyerap air dan unsur dari dalam tanah. Yang kedua, memperkokoh berdirinya batang tanaman. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, sebagai alat respirasi. Yang kelima, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Struktur akar monokotil. Struktur akar monokotil dan dikotil adalah sama, namun demikian khusus pada struktur akar monokotil terdapat perbedaan diantaranya. Yang pertama, endodermis pada akar tumbuhan monokotil membentuk dinding sekunder yang tebal. Yang kedua, xilem dan floem tidak tersusun rapi pada akar tumbuhan monokotil. Hal ini disebabkan karena antara xilem dan floem tidak terdapat kambium seperti pada akar tumbuhan dikotil. Yang ketiga, xilem berhenti tumbuh sebelum bagian pusat terbentuk. Hal ini menyebabkan jalur-jalur xilem tidak berbentuk binang tetapi membentuk satu ikatan dengan lainnya. Struktur akar dikotil. Struktur akar dikotil sama dengan monokotil. Umumnya, struktur akar tumbuhan dikotil terdiri bagian epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Penjelasannya yaitu, epidermis bagian ini tersusun dari satu lapis sel yang berdinding tipis dan berkultikula. Yang kedua, korteks merupakan bagian antara epidermis dan endodermis. Bagian ini menempati porsi paling besar pada akar. Endodermis, sel endodermis berbentuk kotak dan tersusun rapi tanpa adanya ruang. Yang keempat, silinder pusat bagian ini terdapat di bagian dalam dan berdampingan dengan endodermis, serta tersusun dari lingkaran tepian jaringan pembuluh. Fungsi jaringan pada akar. Yang pertama, pelindung bagi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Yang kedua, untuk memperluas bidang penyebaran. Yang ketiga, tempat cadangan makanan. Yang keempat, sebagai transportasi mineral dan air. Yang kelima, sebagai pengangkut air dan zat-zat yang terlarut di dalamnya. Yang keenam, mengantar hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Ya, itulah pembacaan materi dari teman saya, dan saya selanjutnya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu kesimpulan struktur umum akar terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat. Struktur akar sangat berpengaruh terhadap fungsinya. Akar mempunyai beberapa macam sistem, yaitu sistem akar tunggang dan sistem akar serabut. Sedangkan berdasarkan fungsinya, akar dibedakan dalam beberapa bagian seperti akar udara, akar gantung, akar penghisap, akar pelekat, akar pembelit, akar bernafas, akar tunjang, akar lutut, dan akar baning. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 4. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.